Tidak lama kemudian saya dipanggil lagi untuk persiapan Asian Games tahun 90 di Beijing, Pak. Nah, itu saya sempat diberangkatkan tryout ke Perancis terbuka, Jerman, Belanda, Hungari, Australia. Kita hanya masuk final pada waktu itu. Pas di Australia kita dapat 2 medali emas dari jenis perahu Dragon Boat, Pak. Adalah Abdul Rajak, mantan atlet dayung asal Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang pernah mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, tapi kini nasibnya cukup memilukan. Mantan atlet legendaris dayung ini dulunya selalu mengorbankan waktu dan tenaganya demi mengharumkan nama negara di kancah internasional. Kini luput dari perhatian pemerintah saat mereka tua, dan kini terkesan terlupakan. Untuk bertahan hidup, Abdul Rajak yang merupakan warga Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini harus kembali menjadi nelayan. Pria kelahiran 10 Oktober 1960 ini di masa kejayaannya sudah mengumpulkan 48 medali di kancah nasional hingga internasional, yang terdiri dari 36 medali emas, 8 medali perunggu, dan 4 medali perak. Dari mana saja medali-medali tersebut diperoleh? Berikut penuturannya. Dari tahun 87, Pak, saya ikuti Porda di Kolaka memperkuat tim dayung Kota Kendari. Alhamdulillah saya sumbangkan 3 medali emas untuk Kota Kendari. Saya meneruskan perjalanan kepada tahun 88 ke Jurnas di Semarang, Pak. 3 kali saya turun 3 medali emas juga, Pak. Saya kembali ke Sulawesi Tenggara, Pak. Tiba-tiba ada pemanggilan lagi, Pak, untuk persiapan SEA Games di Lumut Bintara di Malaysia, Pak. Pada waktu itu tahun 89, Pak. Alhamdulillah, Pak, 4 kali saya turun 4 medali emas di bawah pimpinan saya, pelatih saya yang jadi Presiden Asosiasi Kanoe Asia Tenggara pada saat ini adalah Insinyur Budiman Setiawan. Dia mantan atlet juga, Pak. Peraih medali emas juga dia. Nah, setelah itu saya kembali ke Indonesia. Saya tidak pulang lagi ke Sultra menunggu kontingen Sulawesi Tenggara untuk menghadapi PON ke-12 tahun 89 juga di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah saya menyumbangkan 5 medali emas dari jenis kayak 1, kayak 2, kayak 4, dengan di skipper 8 plus, Pak. Nah, itu saya sudah kembali ke Sulawesi Tenggara lagi, kembali ke nelayan lagi, Pak, di Kendari di PT Perken. Tidak lama kemudian saya dipanggil lagi untuk persiapan Asian Games tahun 90 di Beijing, Pak. Nah, itu saya sempat diberangkatkan tryout ke Perancis terbuka, Jerman, Belanda, Hungari, Australia. Kita hanya masuk final pada waktu itu. Pas di Australia kita dapat 2 medali emas dari jenis perahu Dragon Boat, Pak. Itu saya di Beijing, Pak, pada waktu tahun 90, karena kita belum pada waktu itu, karena mungkin mereka peralatannya dari dayungnya, perahunya sudah bagus-bagus, Pak. Tapi kita disiapkan juga, Pak, tapi baru kita merasakan latihan pas pertandingan perahu begitu kan oleng, Pak. Nah, bukan olengnya, hanya ringan. Kita hanya menyumbangkan saja 1 perak 1 perunggu, Pak. Dari kayak 2 dengan Anisi dari Sulawesi Tenggara juga bau-bau. Nah, itu saya kembali ke Indonesia pada waktu itu. Perjalananku waktu itu di Pelatnas 7 bulan lebih, sudah tidak ada, istriku sudah meninggal nih. Saya hanya kembali ke Indonesia, hanya lihat kuburan istri saya lagi karena ya ajal memisahkan saya. Dan begitulah, Pak, ya, kembali lagi memperkuat dayungnya Sulawesi Tenggara lagi untuk menghadapi ke Jurnas, Prapon, PON di Jatiluhur juga, Pak. Alhamdulillah saya masih mempertahankan 4 medali emas, Pak. Itu tahun berapa ya? Tahun lupa tahunnya, Pak, tanggalnya. Setelah itu habis PON ke-13 itu pada waktu itu, Pak, saya dipersiapkan lagi, Pak. Pak, kita seleksi di Jakarta di Jatiluhur di pemusatan latihan sana untuk menghadapi Asian Games, Pak, di Hiroshima, Pak. Tapi setelah itu kita uji coba dulu, tryout juga di Hiroshima. Nah, hanya Anisi yang menyumbangkan medali emas di kayak 1 1000 meter putra. Saya dapat perunggu waktu itu karena hanya saya fokus di kayak 2, Pak. Tapi alhamdulillah kita dapat perunggu juga.
Nah, kalau di Hong Kong Pak 3 kali kita ke Hong Kong. Saya lupa juga tahunnya, tanggalnya. Kita masih rata-rata 3 medali emas kita dapat di Hong Kong. Kalau di Australia kita di Perancis, Jerman, Belanda, Hungaria hanya kita masuk final. Di Australia itu Dragon Boat Pak, kita masih 2 medali emas. Saya kembali lagi ke Indonesia pada waktu itu untuk menghadapi Olimpiade Barcelona 92, tapi kita hanya bisa masuk ke perempat final saja Pak. Dan Aktivitasnya kita sehari-hari nelayan. nelayan. Untuk saat ini, sampai saat ini ada tidak Pak bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat selama kita pensiun? Selama saya pensiun sampai saat ini belum ada saya dapat bantuan. Hanya pada waktu saya masih aktif pada waktu itu, dari Mentil Olahraga Pak Andi Malaranggeng pada waktu itu, terus Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara almarhumnya Pak Insinyur Alala dengan almarhumnya KONI Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Tumbuh Saranani yang memberikan saya mesin tempel Johnson 15 PK dengan uang 5 juta untuk tempel bodi Pak. Karena anak-anak tadi itu ada Arpan, ada Arpin, ada Haspin, Laude Mustikandar. Pada waktu itu saya sudah berkali-kali melobi ke Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diterima. Ada yang menjawab pada waktu itu pelatih dari Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sebagus yang sudah kita karantina bertahun-tahun di Kendari. Terus dengan hormat Pak pelatih, ikutkan saja anak-anak ini seleksi dari Kabupaten Wakatobi biar dia puas hasil orang di karantina dan tidak di karantina. Nah, kapan kita butuhkan Kang, anak-anak ini kan tidak kecewa, tidak diterima sama sekali, tidak ada tanggapan. Saya langsung jual motorku, baru 2 minggu saya beli, saya jual 11 juta untuk biaya anak-anak saya antar ke Jawa Barat. Tapi alhamdulillah di sana Pak, begitu dia ada pelatih dari Belanda, saya kasih tahu itu anak-anak dari Kabupaten Wakatobi luar lintasan, jangan masuk luar lintasan karena itu kan pelatih dari luar negeri. Saya kasih tahu nanti dia bentak-bentak kalian, luar lintasan saja. Begitu dilirik dia, anak-anak dari mana katanya itu, yang 7 orang itu. Kalau orang Maluku tidak katanya, kalau Ambon juga tidak. Dia lihat saya itu pelatihnya, oh ada raja katanya pasti ini. Dia katanya. Kalau diistilahkan kalau semut hitam katanya itu sama bekas kakinya. Dilihat misalnya sama Pak Budiman, Insinyur Budiman Setiawan yang dari Presiden Asosiasi Kanoe Asia Tenggara. Tinggal katanya Rajab yang mana SMA, mana ya kelas 1, kelas 2, saya urus sekolahnya. Tapi alhamdulillah anak-anak berhasil semua menyumbangkan medali emas untuk Jawa Barat juga di SEA Games. Tahun berapa ini? Saya tidak tahu tahunnya itu Pak, tapi saya sudah tidak aktif lagi pelatih Pak waktu itu. Sudah tahun 2000-an atau masih 90-an? 2000-an. Sudah 2000 berapa itu? Tapi saya tidak Mereka ya meraih medali emas semua, mereka 77. PON juga emas, SEA Games juga emas mereka itu. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah dikasih penghargaan dari Presiden Jokowi, sudah ada yang PNS, sudah ada yang Angkatan Laut. Di Jawa Barat sekarang dia. Seperti inilah wajah atlet tanah air kita ketika masa tua. Mereka tertatih dan terlupakan begitu saja. Ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian kepada para mantan atlet agar bisa mendapatkan hidup yang layak. Demikian, Amran Mustar Ode, kontributor Lulopedia melaporkan dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.